Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional masih dalam kondisi yang aman. Dalam hitungannya, ketersediaan BBM masih cukup hingga 18 hari ke depan. Soal itu, Pak. Bahlil meyakini dengan stok BBM ini dapat mencukupi ketersediaan masyarakat Indonesia. Meskipun sejumlah SPBU swasta masih terdapat beberapa yang tidak menjalankan penjualan bensin. Bahlil menjelaskan bahwa koordinasi dalam skema bisnis to bisnis antara Badan Usaha Pengelola SPBU swasta dan Pertamina telah dilakukan, termasuk pembahasan mengenai ketersediaan BBM yang beredar di pasaran. Hari ini stok BBM kita aman, cadangan kita di angka 18 hari. Minimalnya itu kan 18 hari sampai 19 hari. Dan clear. Artinya sahabat-sahabat saya pelaku usaha swasta sekalipun tidak menjalankan penjualan bensin khususnya, tapi kan alhamdulillah rakyat kan tetap tersedia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Selain Menteri, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang turut merapat memenuhi panggilan Prabowo. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa dirinya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan, khususnya terkait dengan beras. Amran juga memastikan Indonesia akan segera melakukan swasembada pangan. Sementara Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa dirinya akan membahas mengenai becak listrik dan juga program MBG. Saat disinggung mengenai jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi, Nanik menyebut hingga saat ini jumlahnya mencapai 14.320 unit. Sementara terkait dengan becak listrik, Presiden Prabowo Subianto meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Tapi kan kemudian juga dikejar, wah kita kan targetnya harus anak-anak kan pada minta. Desember jam 12.00 kalau tidak ada aral melintang 30 hari lebih, 40 hari ke depan Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program prioritas pemerintah di Kepulauan Seribu. Wapres mengecek program makan bergizi gratis hingga rumah sakit di Kepulauan Seribu. Wakil Presiden Republik Indonesia, hormat senjata! Wakil Presiden Rakabuming Raka bertolak ke Kepulauan Seribu untuk meninjau langsung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di wilayah kepulauan. Wapres berangkat dari Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara menggunakan KRI Bung Karno 369 bersama rombongan terbatas. Gibran meninjau SMP 133 dan SDN Pulau Panggang 02 untuk mengecek kondisi pembelajaran di kepulauan. Ia juga melanjutkan kegiatan ke Seman 69 Kepulauan Seribu untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis. Sambil berkeliling kelas, Gibran berbincang dengan beberapa siswa. Menurut Wapres, program MBG merupakan fondasi penting untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi siswa. Di Pulau Seribu, Gibran juga meninjau RSUD Kepulauan Seribu untuk memastikan kelengkapan pelayanan dan fasilitas seperti IGD, poliklinik hingga unit penunjang medis. Di area dermaga, Gibran juga mengecek kesiapan 2 armada pendukung layanan kesehatan, yakni kapal ambulans dan kapal transportasi keliling Kepulauan Daring. Informasi olahraga pemirsa, PSSI resmi menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Penunjukan Nova Arianto didasarkan pada rekomendasi Dirtek dan persetujuan Exco PSI. PSSI resmi menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih tim U20 Indonesia. Penunjukan Nova Arianto didasarkan pada rekomendasi Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers dan persetujuan Exco PSSI mengingat pengalamannya dengan para pemain jebolan Timnas U17. Memang dalam hati kecil saya hanya bertanya kenapa
pemain-pemain muda Indonesia di saat U17, saat U20 mempunyai karir yang cukup baik dan akhirnya tapi tidak bisa sampai di level senior. Dan di awal saya semenjak ditunjuk di Timnas U17 adalah bagaimana saya bisa mengawal mereka atau mengantar mereka sampai di Timnas senior. Kini sebagai pelatih tim U20 Indonesia, Nova Arianto diharapkan dengan tantangan untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20. PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki babak penting. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Perkembangan pelatih Timnas, ya. Artinya udah menemui titik terang, Pak? Saat ini. Kan sudah disampaikan 5, itulah yang sedang kami dalami. Tadi juga saya bicara sama Alex barusan, diskusi berkaitan dengan itu, dan kelima-limanya tentu nanti akan sekarang ini sudah selesai sebenarnya, tinggal proses pendalamannya, tinggal nanti bagaimana proses selanjutnya. Kembali lagi, dari kelima itu kan pasti akan dipilih 1 kan, nah kembali itu nanti semuanya melalui mekanisme yang benar, dan Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada saya agar supaya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan insya Allah itu akan menemui hasil yang sangat baik, positif. Pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze, menjadi salah satu kandidat pelatih skuad Garuda. Kepala Badan Timnas Sumarji sudah mengusulkan nama Kapadze kepada Direktur Teknik PSSI sebagai kandidat pelatih kepala. Timur Kapadze dianggap memiliki paket lengkap sebagai pelatih modern muda, visioner, dan sukses di level pembinaan usia muda. Namun minimnya pengalaman di level senior menjadi catatan penting bagi PSSI. Pemirsa pecinta sepak bola tanah air, Effendi Ghazali mengunggah keberangkatan Timur Kapadze terbang ke Indonesia di media sosialnya. Video ini ramai diperbincangkan warganet mengingat Kapadze adalah kandidat kuat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Nama Timur Kapadze tengah viral di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dirinya menjadi kandidat paling serius untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia yang masih kosong. Apalagi Kapadze baru saja berpisah dengan Timnas Uzbekistan. Selain itu, isu ini diperkuat dengan unggahan dari media sosial pecinta sepak bola tanah air Effendi Ghazali yang menyebut Kapadze terbang ke Indonesia dan tiba pada hari Jumat. Timur Kapadze memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia kepelatihan baik di klub maupun di tim nasional. Kapadze mulai menjadi pelatih sementara Timnas Uzbekistan pada Juni 2018. Lalu pada Januari 2025, Kapadze diangkat menjadi pelatih kepala Timnas senior Uzbekistan. Dalam 8 pertandingan, Kapadze membawa Uzbekistan mencatat 5 kemenangan dan 3 hasil imbang. 4 laga di antaranya merupakan kualifikasi Piala Dunia di mana Kapadze sukses membawa Uzbekistan lolos untuk pertama kalinya ke pesta sepak bola dunia. Dengan catatan itu menarik untuk menantikan apakah Kapadze akan benar-benar menukangi Timnas Indonesia. Pengalamannya di berbagai level tim nasional diyakini menjadi modal penting dalam membangun kekuatan jangka panjang skuad Garuda.